Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Sofira. Saya berasal dari kelas 4B dan 4 akuntansi dengan nomor BP 1811022028. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas literatur review yang mana saya mengambil topik tentang pengaruh kecerdasan emosional, minat belajar, hasil belajar terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi di bidang perpajakan. Nah, agar lebih jelasnya, tonton video berikut ini ya. Nah, yang pertama, kita masuk kepada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh kecerdasan emosional, minat belajar, hasil belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi di bidang perpajakan pada mahasiswa akuntansi. Nah, selanjutnya, latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, persaingan di dunia pendidikan semakin pesat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi akuntansi di bidang perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke dua pembahasan itu, kita harus tahu dulu apa sih itu akuntansi. Akuntansi adalah sebuah ilmu yang ada hakikatnya tidak pernah mati dan sangat dibutuhkan di dalam dunia ekonomi dan bisnis. Apalagi didukung dengan bermunculannya banyak startup dan jenis usaha lainnya yang tentu membutuhkan jasa seorang akuntan yang andal. Indonesia yang saat ini sedang melakukan pembenahan terhadap sistem perpajakan yang berjalan, khususnya bagi banyak investor dan perusahaan, telah menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap akuntansi perpajakan. Dimulai pada saat pemerintah mendelegasikan self-assessment kepada setiap wajib pajak untuk menganalisis sendiri pajak yang harus mereka bayarkan. Secara umum, seorang akuntan perpajakan bertugas untuk mengkalkulasi dan menganalisis banyak kejadian-kejadian ekonomi dengan menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya, dengan tujuan untuk menentukan strategi-strategi perpajakan yang sesuai dengan perpajakan. Di era good governance ini, di mana pemerintah tidak lagi memegang seluruh pengaturan negara, namun juga swasta dan private sector harus mampu untuk memberikan feedback dan ketertiban dan kejujuran memenuhi kewajiban pajaknya. Pada umumnya, mahasiswa akuntansi akan butuh waktu 4 tahun untuk menguasai atau memahami ilmu akuntansi, khususnya ilmu akuntansi perpajakan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu persaingan di dunia pendidikan semakin pesat. Untuk mencetak lulusan terbaik menjadi tenaga pendidik maupun seorang akuntan, perlu diadakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mengupayakan dan mempertahankan kualitas serta kompetensi mereka sehingga mereka memiliki kompetensi teknis dan moral yang memadai untuk mendapatkan peluang kerja yang kian terbatas. Namun, tidak jarang masih banyak di bidang pekerjaan yang membutuhkan banyak pegawai, sehingga akan menambah peluang karir bagi lulusan sarjana akuntansi yang mencari pekerjaan khususnya mahasiswa baru yang menyelesaikan studinya. Maka dari itu, diharapkan kepada mahasiswa akuntansi perpajakan harus meningkatkan pemahaman akuntansi perpajakannya agar bisa mempunyai peluang untuk bisa menjadi apa yang diinginkannya. Menurut Supriyati, tahun 2012 mengemukakan tentang yang dihadapi lulusannya adalah tuntunan profesionalisme kerja yang ditunjukkan akan penguasaan hard skill dan soft skill. Salah satu dasar kemampuan mahasiswa untuk menjadi akuntan profesional ialah pemahaman akuntansi. Pemahaman akuntansi yang baik dapat dilatih saat di tingkat pendidikan tinggi. Jika seorang mahasiswa tidak memahami akuntansi dengan baik, maka mahasiswa tersebut tidak dapat bersaing di dunia profesi akuntan lokal maupun internasional. Pendidikan saat ini yang kegiatan belajarnya diinginkan terdapat adanya perubahan yang secara positif sehingga pada langkah akhir dapat memiliki kesanggupan, pengetahuan baru, dan keterampilan sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Pemahaman mengenai konsep dasar sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan, khususnya di jurusan akuntansi harus mempunyai penguasaan ilmu dalam akuntansi. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa tidak lepas dari tuntutan untuk mencapai kompetensi yang diinginkan dalam pembelajaran. Kompetensi ini dapat diwujudkan melalui hasil belajar dengan cara memahami konsep yang ada di dalamnya telah mencapai kompetensi tersebut. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi di bidang perpajakan. Yang pertama, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang mana banyak contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja
atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan, seringkali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal atau IQ saja. Padahal, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini, begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya terhambat atau lebih buruk lagi tersingkir akibat rendahnya kecerdasan emosional mereka. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar selama di perguruan tinggi juga mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa. Minat belajar mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar maupun kegiatan lainnya. Minat belajar yang tinggi akan dapat terwujud apabila mahasiswa sadar akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan disiplin diri terhadap mampu mencapai target yang diinginkan dalam memahami suatu materi yang berhubungan dengan akuntansi. Di Indonesia, karir di bidang perpajakan masih kurang diminati. Kurangnya minat untuk berkarir di bidang perpajakan biasanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan serta peluang kerja di bidang perpajakan. Selanjutnya, kita masuk ke landasan teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pajak. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu pengertian dari pemahaman akuntansi pajak. Pemahaman itu sendiri berasal dari kata paham seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman dapat disimpulkan sebagai hasil kerja pikir atau penalaran yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara dan beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui memahami peraturan perpajakan seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, adapun faktor-faktor yang pertama yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah suatu bentuk usaha dalam mengenal, memahami hati kita sendiri serta perasaan teman ataupun orang lain di sekitar. Usaha untuk memotivasi diri serta usaha mengatasi emosi dengan baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain di sekitar. Menurut Goleman tahun 2016, seorang mempunyai kecerdasan akademis yang tinggi, maka rata-rata memiliki rasa tidak tenang yang tidak beralasan, rewel, terlalu berpikir dengan kritis, tidak percaya diri, terlihat dingin dan agak susah mengekspresikan kemarahannya dan kesalahan secara benar. Jika adanya rendah pengukuran kecerdasan emosional terhadap dirinya, maka orang yang seperti ini akan sering membuat masalah. Dalam sifat ini, seorang memiliki IQ yang tinggi, tetapi cara pengukuran dalam kecerdasannya emosionalnya yang kurang terlihat seperti seorang egois, susah dalam bergaul, mudah putus asa, susah mempercayai orang lain, tidak peka situasi sekitar. Selanjutnya, minat belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Sadirman, ia menyatakan bahwa minat akan terlihat dengan baik jika mereka bisa menemukan objek yang disukai dengan tepat sasaran serta berkaitan langsung dengan keinginan tersebut. Minat juga harus memilih objek yang jelas untuk mempermudah kemana arahnya seseorang harus bersikap dengan menuju objek yang tepat. Definisi minat yang diungkapkan oleh Benny dan Yuskar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku. Yang kedua, minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba melakukan sesuatu. Yang ketiga, hasil belajar. Belajar adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi semua orang, terutama bagi para pelajar. Kegiatan belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Menurut Dimyanti dan Mujono tahun 2013, belajar merupakan tindakan dan perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh mahasiswa sendiri. Menurut Hamalik, tahun 2012, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, apresiasi,
abilitas, dan keterampilan. Hasil belajar adalah suatu usaha seseorang yang telah belajar dan menerima ilmu dan dipraktekkan setelah ia melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Adapun desain penelitiannya yaitu kuantitatif. Dari 10 jurnal yang saya temukan, rata-rata menggunakan desain penelitian kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu rata-rata menggunakan data primer, data sekunder, dan menggunakan hasil kuesioner. Nah, adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan data analisis menggunakan program SPSS 21.0. Dari 10 penelitian yang saya temukan, saya akan mereview variabel independen yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Pada laporan ini, saya akan berfokus pada 3 variabel independen. Yang pertama, kecerdasan emosional. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Nah, yang pertama, kita akan membahas variabel kecerdasan emosional. Terdapat dari 5 jurnal yang saya temukan bahwa membahas pengaruh kecerdasan emosional terhadap variabel dependen yang akan saya review yaitu pemahaman akuntansi perpajakan. Pada penelitian pertama oleh Linda Atik Rokan dan Sugeng Sutrisno pada 2016, penelitian ini menggunakan data primer yang memuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert, metode statistik untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang mana penelitian ini mengemukakan hasil kecerdasan emosional berpengaruh positif dengan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Adapun penelitian yang kedua oleh Ranti Melasari tahun 2021. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa akuntansi yang masih aktif kuliah. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kecerdasan emosional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Namun, secara simultan, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Adapun penelitian yang ketiga oleh Rian Hermawan dan Rohmawati. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik dokumentasi dan kuesioner. Kemudian, metode analisis data memakai analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan hasil kecerdasan emosional secara simultan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Sedangkan pengujian secara parsial, kecerdasan emosional tidak berpengaruh dengan signifikan. Kecerdasan emosional terhitung 0,696 dan signifikansi 0,489. Selanjutnya, variabel independen yang kedua yang akan saya bahas adalah minat belajar. Nah, terdapat 5 dari jurnal yang saya temukan yang mana membahas pengaruh minat belajar terhadap variabel dependen yang akan saya review yaitu pemahaman akuntansi perpajakan. Yang pertama, penelitian pertama oleh Linda Atik Rokana pada tahun 2016, Sugeng Sutrisno pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan data primer yang memuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert, metode statistik untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan minat belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Adapun penelitian yang kedua oleh Ranti Melasari. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS, yang mana hasil penelitian adalah minat belajar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Secara simultan, minat belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Adapun penelitian yang ketiga oleh Rian Hermawan dan Rahmawati. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memakai teknik dokumentasi dan kuesioner. Kemudian, metode analisis data memakai analisis regresi linear berganda, yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa minat belajar yang secara simultan sangat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Sedangkan pengujian secara parsial, minat belajar tidak berpengaruh dengan signifikan. Untuk minat belajar, dihitung 0,322 dan signifikansi 0,748 terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selanjutnya, variabel independen yang ketiga yang akan saya bahas adalah hasil belajar. Nah, terdapat 3 jurnal dari 10 yang saya temukan yang mana membahas pengaruh hasil belajar terhadap variabel dependen yang akan saya review, yaitu pemahaman akuntansi perpajakan. Adapun menurut penelitian Natalie Marcelina Matapere, Pasca Iko Nugroho tahun 2020, dan Mia Sinvana Caya dan Agung Listiadi tahun 2021, Rian Hermawan dan Rohmawati tahun 2019, yang mana hasil penelitian ini mengemukakan hasil belajar pengantar akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi perpajakan. Nah, selanjutnya hipotesis. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama H1, kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi di bidang perpajakan. Yang kedua, H2, minat belajar. Minat belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi perpajakan. Selanjutnya H3, hasil belajar. Hasil belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi perpajakan. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.